Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel ini. Seperti yang terlihat di judul, kita akan membahas sebuah smartphone yang bisa dibilang lagi viral atau lagi hangat diperbincangkan karena kameranya yang diusung. Ya, ini dia adalah Tecno Camon 40 Pro. Sekarang kita mulai dulu dari kelengkapannya. Kelengkapan atau paket penjualannya. Di dalam paket penjualan, Tecno sudah menyediakan chargeran sebesar atau memiliki daya 45 watt. Kabelnya itu Type A to C. Terus sudah ada case yang keren seperti ini. Dan tentu saja walaupun tidak dikasih tempered glass, biasa Tecno tuh suka ngasih tempered glass, tapi kali ini Tecno menyematkan langsung anti gores ke layarnya gitu. Tecno Camon 30 Pro Plus hadir dengan spesifikasi prosesor Dimensity 7300 yang sudah punya jaringan 5G. Ini salah satu prosesor yang mid-range ya, yang ideal gitu buat dipakai gitu. Dia punya RAM 8 GB dan internal 256 GB. Dia cuma ada satu varian ini aja, nggak ada varian 8128 atau 12256 juga nggak ada, atau 12512 gitu. Itu juga nggak ada. Sayang sekali ya. Tecno Camon 40 Pro 5G ini bisa dibilang bodinya itu kokoh, compact, dan enak banget dipegang ya. Mungkin karena layarnya lengkung, baik dari layar ataupun bodi belakangnya dia nekuk gitu, jadi nggak kotak dan jadi tipis HP-nya. Tapi ada hal yang pengen gue kasih tahu. Ini soal tombol powernya yang menurut gue tuh aneh tempatnya. Tempatnya itu adanya di tengah-tengah gitu. Kadang gue salah mencet tombol power down ini sebagai tombol power gitu. Ini dia terlalu ke tengah sih, kalau menurut gue sih itu keluhan saat mencoba smartphone ini. Tapi mungkin kalau udah kebiasa aman-aman aja ya. Tapi juga gue juga akan meng-highlight di bagian pinggir ini. Ini nih kalau nggak salah terbuat dari besi atau chrome gitu. Cuman ini kayak teknologi zaman dulu, kedepannya ini bakalan mudah lekat ya. Yang kalau finishing seperti ini dia bakalan mudah terkelupas gitu. Entah kenapa Tecno memakai finishing seperti ini. Dan gue ngerasa tombolnya ini emang enak dipencetnya. Entah kenapa ini dalam jangka panjang, ya nggak tahu ya. Kalau kayak gini modelnya nih biasanya ini gampang copot gitu. Kalau HP ini udah di usia 3-4 tahun, ini rawan banget dia bisa copot gitu. Tapi ada lagi keunggulan dia lainnya. Dia ini sudah memakai atau sudah punya fitur IP68, bahkan IP69. Jadi HP ini aman banget dipakai tanpa takut HP kita kecebur di air gitu ya, air tawar, bukan air laut. Dan kalau ada airnya itu kayak airnya mengalir deras atau kena semprotan, dia juga aman ya. Jadi kalau kalian mau coba mau hujan-hujanan pakai HP ini di hujan deras sekali itu bisa gitu, harusnya gitu. Tapi fitur IP68 atau 69 ini sih kalau buat gue pribadi sebagai safety ya, karena safety supaya kalau HP ini jatuh, misalnya kalau kalian suka bawa HP ke kamar mandi dan jatuh ke bak mandi atau ke kloset, mungkin HP ini tidak akan kenapa-napa gitu. Lanjut soal layar. Layar HP ini tuh seperti yang tadi gue bilang, layarnya itu melengkung ya, jadi membuat HP ini punya kesan mewah. Tapi tentu nggak semua orang suka layar melengkung gini, khususnya kalau kalian suka main game. Tapi kalau gue pribadi sih suka dari dulu sama layar lengkung. Itu dulu layar lengkung pertama yang gue pakai itu adalah Samsung Galaxy S7 ya, S7 Edge. Itu di situ gue cinta banget sama layar melengkung itu. Jadi kalau gue ada pilihan layar lengkung sama flat, gue lebih layar lengkung walaupun katanya mahal. Tapi walaupun ini layar lengkung,
Tekno bilang HP ini sudah punya sertifikasi military grade. Jadi katanya tanpa casing, secara teori HP ini aman dijatuhin dari ketinggian 50 cm atau 1 meter gitu. Kalau kalian nggak sengaja jatuhin. Layar lengkungnya ini juga dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 7i ya. Gorilla Glass 7i ini dia kaca yang kuat sepertinya. Ini adalah kaca pelindung paling baru dari Gorilla Glass. Jadi seperti yang tadi kita bilang dia sudah military grade, jadi dia akan aman dari jatuh gitu. Itu sih klaimnya ya. Tapi kita nggak uji ya, soalnya HP-nya kita beli gitu, nggak dipinjemin. tapi tapi sayangnya layar HP ini tuh masih full HD gitu, masih 1000, masih FD, masih full HD plus gitu. Belum 1,5K seperti pabrikan smartphone lainnya gitu, atau merek sebelah yang sudah pakai 1,5K. Kalau gua pribadi sih gua bisa merasakan perbedaannya ya. Dan dia ini juga belum ada Dolby Vision-nya atau SDR-nya kalau nonton Netflix gitu. Jadi kalau kita nonton Netflix itu cuma bisa SD aja gitu, bahkan Full HD aja nggak bisa dia. Walaupun ada keterangannya pemutaran maksimumnya itu Full HD ya, tapi dia cuma bisa mutarnya tuh di SD sebenarnya. Full HD itu baru bisa kalau kalau kita punya SDR atau mensupport Dolby Vision baru bisa Full HD gitu. Dan salah satu keistimewaannya lagi itu dia always on display-nya itu permanen gitu. Maksudnya itu nggak cuma 10 detik dia bisa terus nyala. Tapi entah kenapa suka error juga sih. Misalnya kayak ini nih, tuh dia mati tuh, aneh banget gitu. Kadang nyala gitu. Dan gua ada keluhan juga. Tadi kan ada dikasih lapisan anti gores. Nah, pas anti gores itu dipasang, fingerprintnya itu susah nggak kedetek gitu. Jadi jari kita tuh nggak dikenalin gitu kalau masih ada screen protectornya. Nggak tahu ya kalau dikasih screen protector yang lain atau dikasih tempered glass gitu, apakah akan seperti itu juga. Jadi tempered glass tapi jadi anti gores bawaannya itu terpaksa dicopot dan dibuang gitu. Tapi kalau kalian mau pakai seperti ini aja sebenarnya aman ya. Lagi-lagi HP ini katanya sudah military grade katanya gitu. Kalau lihat review lain sih ngetesnya itu aman ya. Tecno Camon 40 Pro ini dia punya baterai 5200 mAh. Ya udah lebih besar ya dari 5000 mAh gitu. Ibaratnya ini udah kayak 4% lebih besar gitu. Lumayan gitu. Kalau hasil pengetesan saya gitu, dia itu bisa SOT 8 jam, tapi ini ada syarat dan ketentuan berlakunya ya 8 jam itu, yaitu di sini gua nggak main game dan hanya sebagai pemakai kasual biasa gitu, pakai HP-nya buat sosmed, buat sosial media, buat nonton YouTube gitu, atau buat foto-foto gitu. Tapi ada satu hal lagi, ini dia cuman pakai ngetesnya WiFi only dan tidak ada SIM card-nya gitu. Jadi saat ngetesnya itu seperti itu gitu. Kalau dipakai SIM card atau main game mungkin bisa lebih pendek kali ya. Dan dia punya fitur bypass charging. Jadi kalau kalian main game dan mau daya itu kalian cas dan dia langsung ke handphonenya, tidak ke baterai dulu. Dia punya fitur namanya bypass charging gitu. Bypass charging ini adalah yaitu seperti yang gue bilang, dia nggak akan ngecas ke baterai dan langsung ke HP gitu. Jadi ini bisa bikin baterai HP kalian tuh lebih awet gitu, ibaratnya lebih panjang umurnya. Dan dia juga bisa ngecas HP orang lain dengan fitur wired reverse charging. Jadi ketemu kabel C2C mau ngecas iPhone teman kalian atau mau ngecas HP teman kalian atau HP kalian sendiri, HP ini tuh bisa ya pakai fitur itu. Nah, kita lihat ini skor Antutunya atau benchmarknya ya. Dalam pengujian saya itu skor Antutunya itu dapat skor 670.000. Ini skor yang lumayan ya untuk kelas menengah gitu, nggak cepet, nggak juga pelan gitu. Ini HP ini cukup untuk sehari-hari gitu. Maksudnya pemakaian biasa sebagai orang biasa, misalnya buat sekolah, buat kerja itu cocok-cocok aja gitu. Tapi buat gaming juga bisa. Buat sini nggak ngetes gaming ya, tapi
untuk pemakaian gaming kasual, apa itu PUBG atau itu Genshin atau itu Mobile Legend, HP ini pasti bisa, kalian coba aja gitu. Rata-rata HP zaman sekarang itu nggak ada yang bisa nggak gaming sih, apalagi kalau cuman game itu Mobile Legend gitu. Paling tinggal kompromi soal FPS sama kualitasnya gitu. Tapi mau komprominya itu tetap dalam keadaan playable dan enak dimainin gitu. Nah, pada pembahasan kamera, HP ini tuh punya fitur unggulan yang digadang-gadang, bahkan dikasih tahu di kotaknya itu adalah fitur flash snap. Flash snap ini adalah fitur yang membuat HP ini bisa memoto benda bergerak cepat, misalnya kayak mobil yang lagi jalan di jalan raya atau kendaraan gitu, kalian mau foto, atau orang yang sedang olahraga, kalian mau foto, sedang berlari gitu, kalian mau foto, dia bisa foto itu tanpa blur sama sekali. Jadi ketika kalian pencet flash snap itu, dia akan men-take 20 foto dan tidak ada yang ngeblur gitu, dan bisa kalian pilih yang mana kalian suka fotonya gitu. Nih, ini gue akan kasih lihat foto-foto yang gue ambil dengan fitur flash snap. Oke, kita bahas kamera utamanya ya. Kamera utamanya itu kamera depan maupun belakang. Ternyata dia sama-sama 50 megapiksel. Ini kamera depan ini wow banget ya, luar biasa. Ini udah pasti kalian yang foto di sini buat cewek-cewek harusnya suka ya, udah pasti cantik gitu hasilnya. Dan apalagi ada processing AI juga yang membuat ketika kalian foto di processing terus dia hasilnya lebih cakep gitu. Kalian pasti lebih ganteng, lebih cakep gitu. Nah, untuk hasil-hasil lihat foto selfie-nya ada di sini ya. Oke, setelah foto selfie, kita akan lihat fitur perekaman videonya ya. Perekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang, itu sama-sama bisa merekam resolusi 4K 30 fps ya. Sayangnya cuma 30 fps, kayaknya sih emang karena SoC-nya ya. SoC-nya cuman Dimensity 7300 gitu. Itu wajar sekali sih. Cuma bisa 4K 30 fps saja dia bisa rekamnya. Tapi itu hasilnya tetap bagus. Dan dia juga bisa resolusi 2K 30 fps juga, dan resolusi 1080 yang bisa 60 fps. Untuk slow motion dia juga bisa slow motion ya, cuman nggak ada pilihannya nih, dia bisa berapa, apa 720, apa 1080, apa 240 fps. Saya cari nggak ada pilihan atau settingannya di situ. Nah, untuk hasil videonya di rekaman 4K 30 fps baik kamera depan maupun kamera belakang. Ini ya penjelasan dan videonya. Ya, ini adalah hasil rekaman dari video selfie atau kamera depan Tecno Camon 40 Pro. Ini dia jalan di resolusi 4K 60 ya. Kalau lihat di sini sih kelihatannya stabil. Mikrofon yang digunakan adalah mikrofon bawaannya ya, tidak pakai mikrofon tambahan. Bisa lihat, bisa jelas matahari itu ada di depan saya. Ini kalau saya ngebelakangin matahari, ya lumayan silo ya, dynamic range-nya agak kurang, dia putih supaya muka saya biar tetap terlihat jelas. Tapi kalau kayak gini, langit biru di atas kelihatan sangat cerah dan bagus ya, sangat berwarna. Ini cocok buat dijadiin video vlog mungkin ya. Selain itu kalian juga bisa rekam ini di 1080 60 ya. Cuman kalau kalian tidak ada keperluan dengan 60 fps, sebaiknya pakai 4K nya aja.
karena kualitas 4K-nya itu lebih bagus hitungannya. Sedangkan ini adalah kamera belakang ya. Kamera belakang Techno Camon 40 Pro. Bisa kelihatan nih, itu di depan tuh matahari ya. Walaupun dia menatap matahari, terlihat dynamic range-nya sangat bagus ya. Awannya tetap kelihatan, tidak putih. Sedangkan kalau lihat di arah sebaliknya, ini ya tuh. Kita cek stabilisasinya. Kita kesini aja ya supaya kita lihat, supaya langitnya lebih bagus kalau lewat sini. Ini kita bisa geser-geser lensa ya ke 2. Kalau ini masih zoom hitungannya. Terus tapi kita tidak bisa mengganti lensanya ke ultra wide. Sedangkan ini kamera ultra wide ya, dia cuma bisa 60-30 fps aja ultra wide ya. Jadi ini kalau kalian butuh ultra wide, kalian mesti kompensasi resolusi ya. Tidak bisa 4K dan cuma bisa 30 fps saja. Sedikit pembahasan di fitur-fitur kamera. HP ini memiliki oh iya, saya alat, ternyata ini ultra wide nya bisa di 2K 30 fps ya. Nih kalau kita lihat, ini kamera ultra wide ya. Kamera ultra wide nya tetap bisa menangkap matahari di depan sana, walaupun tanamannya kelihatan jadi hitam ya. Namun dengan langit cerah dia tetap bisa seperti ini. Kembali tadi yang fitur snap flash-nya ya. Ini mantep banget sih ya kalau menurut gua. Karena kita biasanya kesusahan buat menangkap objek cepat gitu, yang jalan kayak orang yang sedang berlari atau motor. Tapi mungkin kedepannya sih harapan gua fitur ini bisa ada di kamera telefoto. Itu kalau ada nanti pakai lensa telefoto, menurut gua sih fitur ini tuh gokil banget asli. Ini di 4K 30 fps ya. Kalau di sini sih sekilas hasilnya itu stabil ya. Ya ini aja sekedar hasil video atau tes kamera Techno Camon 30 Pro ya. Yang di bawah 10 juta atau flagship S25, gue nggak tahu apakah bisa dia memoto benda cepat seperti yang dihasilkan HP ini gitu. Kita mau moto mobil di jalan atau motor, bisa fokus hasil fotonya dan bagus juga gitu. Dan mungkin kedepannya atau flagship tahun depan mungkin bisa langsung nikung dengan pakai telefoto ini. Kalau ada fitur flash snap tapi pakai telefoto 2-5 kali, ini sih gokil banget ya. Jadi bisa kayak ganti lensa tele gitu. Jadi kita bisa foto banyak burst dan lensanya tele. Ini seharusnya sih flagship tahun depan bisa bikin ini, atau enggak Techno bikin HP yang paling di atas 5 juta dan adain lensa tele, atau yang 6 juta adain lensa tele dan ada fitur flash snap. Ini sih bakalan asik banget dipakai fotografi ya. Karena foto
flash snap ini bikin kita jadi suka bikin foto objek yang bergerak gitu, apapun itu, apa kalian mau foto benda terbang kayak burung itu juga bisa, lalat juga bisa, tapi gue belum coba ya saat nge-tag video ini, tapi kalau ada nanti gue akan coba lampirkan videonya di sini ya. Nah, ini adalah beberapa yang menurut gue harus diperbaikin atau mungkin seharusnya ada gitu di Tecno Camon 40 Pro, yaitu RAM 12, internal 256 masih oke, kalau bisa 512 gitu. Ini RAM 8GB ini sih sayang banget, HP ini harusnya bisa panjang umurnya dengan prosesornya ini. Tapi dia RAM cuma 8, otomatis di 8 tahun kemudian, 8 tahun sorry, di 3 tahun kemudian itu mungkin HP ini udah kacau banget performanya, karena RAM 8GB itu sudah dari tahun 2020 di HP mid-range gitu, 2020 atau enggak di 2021 gitu. Harusnya RAM 8GB ini bakalan jadi RAM yang sangat kurang di tahun 2027 atau di 2028 gitu. Harusnya RAM udah 12GB sih, itu aja. Terus UI-nya, ini bisa dibilang UI yang mungkin yang gue ingat yang bagus gitu, yang udah lumayan bagus, yang animasinya, transparannya ketimbang HP Tension yang di bawah harganya, di bawah 3 juta ya, itu kayak harga 2 juta gitu. Jadi kedepannya mungkin Infinix atau Tension atau Tecno itu pelan-pelan memperbaiki UI-nya gitu, mulai dari icon, mulai dari susunan tata letak gitu, layout itu mesti diperbaikin, atau nggak nyontek aja punya iPhone nggak apa-apa gitu, asalkan ikonnya jangan gitu, penting intuitif gitu. Ini aja kelemahan dari HP ini gitu. Nah, sekarang apa kelebihan HP ini dan untuk siapa HP ini sebaiknya dibeli gitu? Ini adalah HP dengan kamera foto dan video yang terbaik di kelasnya 3 jutaan atau mungkin sampai 5 jutaan gitu. Di bawah 5 juta ya. Soalnya kalau di atas 5 juta itu ada Xiaomi 14T gitu yang mungkin harus di head to head kan terlebih dahulu gitu. Bagusan mana gitu. Atau bahkan ada Motorola 6 Fusion F60 di situ gitu. Tapi untuk 5 juta ke bawah mungkin HP ini adalah kamera terbaik gitu yang ada di kelasnya. Sayangnya cuma ada 4K 30 fps saja di sini. Dan yang gak kalah penting, dia dapat 3 kali Android update. Dia ada awalnya di Android 15 yang kemungkinan dia akan ada sampai Android 18 kemungkinan itu. Jadi moga-moga aja di Android 16, 17 itu UI Xiaomi, UI-nya Tecno itu bakalan lebih baik gitu dari sekarang dan akan makin bagus gitu. Mungkin di Android 16 sudah semakin bagus, semakin baik. Karena Tecno ini makin lama udah kayak badan amal ya. Ini HP murah banget. HP ini di launching dengan harga 3,9 juta gitu. Sedangkan dengan prosesor yang sama ada Motorola yang jual harga itu 5,7 juta gitu. Bayangkan loh. Ini cuma 3,8 juta. Harusnya HP ini sih bakalan laris manis ya. Apalagi banyak yang review. Ya mungkin segitu aja. Sedikit ulasan atau review, atau bukan review ya, ini ulasan aja gitu. Atau ngomong-ngomong atau bahas-bahas sana sini gitu. Tentang HP ini. Seperti apa performance-nya gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you again. Terima kasih.